firman Tuhan hari ini ya. Sebenarnya ada apa? Pak Ari, sebenarnya saya mau lemparkan Pak Ari ya. Tapi hambanya sudah memilih saya. Siap tidak siap, harus siap ya. Harus siap kan, harus bisa. Tuhan, pagi hari ini saya mari semangat, amin. Sebelumnya bulan ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dari minggu pertama, yaitu hambanya Pak Wedi mengatakan rencana Tuhan itu indah ya. Sebenarnya rencana Tuhan itu indah. Kita percaya semuanya akan indah pada waktunya, amin. Dan yang minggu kedua, hambanya Ibu Vero mengatakan judulnya hiduplah menjadi teladan ya. Kita harus bisa menjadi teladan bagi, mungkin tidak bagi banyak orang, mungkin tidak bisa kita menjadi teladan bagi semua orang, tapi saya kita percaya kita harus di sini bersama-sama ya, setidaknya menjadi teladan bagi keluarga kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita, amin. Nah, yang berikutnya saya akan menyampaikan ya, ini belum judulnya, mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama juga, karena dari apa yang saya persiapkan mungkin ya sebagai firman ini ya, mungkin kita sama-sama belajar, amin. Ya, saya akan bersaksi sedikit ya tentang kebaikan Tuhan. Ya, kalau saksi saya ini ya, mungkin ada berkaitan juga dengan judul yang saya bawa hari ini. Saya tidak percaya mudah-mudahan kita diberkati. Kita belajar bersama-sama, amin. Sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya, saya dulunya beragama Konghucu. Ya. Nah, waktu saya beragama Konghucu, apapun yang saya lakukan, ya sah-sah saja ya. Apapun yang saya kerjakan itu sah-sah saja. Ya, itu sebelum saya mengenal Tuhan, gitu kan. Saya lewati itu, tapi seiringan dengan berjalannya, memang saya lewati dalam pekerjaan, dalam aktivitas saya sehari-hari. Ya mungkin itu dilihat dunia menyenangkan, gitu kan? Kita hanya jangan dilihat dunia saja kita kesenangan, amin. Tapi kita ingin menyenangkan Tuhan, amin. Terus berjalan seiring waktu, saya pengen membuka usaha, gitu kan? Pengen buka usaha, pengennya cepat kaya, gitu. Cepat menghasilkan, gitu kan? Itu jalannya dunia. Ya, saya pikirkan dulu belum mengenal Tuhan ya. Saya mencoba kata kawan si dukun lah, gitu kan? Nah, pemanis, gitu kan? Bukan pemanis buatan ya, tapi pemanisnya ada baca-baca gitu, dikasih uang, gitu kan? Biar laris usaha kita. Nah, saya coba lah, gitu kan? Saya minta dia kasih jimat, gitu kan? Jimat kasih di dalam laci. Nanti kalau kamu sudah dikasih itu, kamu masuk dalam laci katanya kan? Nanti dikasih semprot vakum kecil gitu, nanti pagi-pagi kalau kamu buka usaha, kasih di pintu jadi kanan katanya. Nanti biar pelaris gitu kata dia kan. Saya turutin, saya ikutin. Yang mungkin dalam arti kata memang sih laris, kan? Memang sih ramai orang, cuma ada apa? Maksudnya setan itu ada mau di situ kan, mau ada tumbalnya gitu kan, ada sesuatu hal yang diinginkan. Berarti kita mau mengikuti hal-hal yang baik, ya kita siap-siap menerimanya juga. Amin. Di sini masih ada? Nggak ada. Amin. Puji Tuhan.
saya tahu di luar sana banyak, amin. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, saya alami itu dan terus berjalan beberapa tahun. Saya diajak teman saya untuk datang ke KKR, gitu kan. KKR GBI kan, yaitu dari Pak siapa itu kan? Pak Iwan. Dia aja teman ke KKR kan. Saya belum mengenal Tuhan sangat, ya. Belum mengenal Tuhan, belum apa-apa. Saya datang situ, saya mendengarnya, saya mengikuti. Nah, disitulah hati saya tergerak, gitu. Dibukakan oleh Tuhan. Ya, awal kita mula-mula saya ya mengenal Tuhan yang melalui teman saya. Tapi saya bersyukur dengan pengenalan akan Tuhan. Saya dimengertikan dengan apa yang saya lakukan dulu mengenal Tuhan itu salah, gitu kan. Mengerti ya? Amin. Ya, jangan sampai ada seperti itu juga. Ya, ini hanya contoh saja. Saya hamba Tuhan itu mengajari saya ya. Dulu masih Pak Ronald, gitu kan. Pak Ronald mengajari saya, sering datang ke toko saya, nasihati saya. Buat apa pakai gini-gini? Saya juga sama beliau juga. Beliau memberi saya masukan juga kan. Dan pada udah berapa bulan ya datang terus saya siap saya harus buang itu katanya. Kamu harus buang katanya. Kalau kamu mau percaya Tuhan lebih lagi, kamu harus buang. Tidak perlu pakai hal-hal yang seperti itu katanya. Kalau kamu benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan, memberikan yang lebih baik dan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan saya buang itu, saya bakar. Ya, puji Tuhan. Saat itulah pemulihan kehidupan saya terjadi. Ya. Saya lebih dahsyat lagi, lebih percaya lagi. Nah, itulah yang kita saat kita lebih percaya lagi, lebih kuat lagi, lebih iman kita ini lebih besar dari apa yang kita mungkin kita pikirkan selama ini. Apa yang kita inginkan tidak pernah Tuhan beri, tidak pernah ya, tidak pernah seperti itu. Tuhan tidak pernah tidak beri ya. Cuma kadang-kadang iman kita ini terlalu lemah, terlalu tidak kuat. Sedikit ngambek, sedikit ada masalah kita bersungut-sungut, sedikit ada persoalan kita lari dari persoalan kita. Tuhan tidak mau seperti itu. Amin. Jangan serius sekali, karena saya juga dulu di sini. Puji Tuhan. Ya, seiring waktu berjalan, dalam pekerjaan saya ya diberkati terus saya lewati terus apapun yang terjadi, diberkati. Ada tahapnya Tuhan puji kita, ya kan? Tidak semestinya Tuhan beri senang terus, tidak ada. Tuhan puji dengan goncangan luar biasa, ya kan? Baru saya berawal usaha, saya mengirim barang dari Pontianak ke Natuna, kapalnya tenggelam, gitu kan? Lumayan juga, luar biasa juga ya uang yang saya belanja di sana. Itu belum bayar lagi kan, masih utang gitu kan. Tapi puji Tuhan ya, kurang lebih yang mau 70-an atau 80 juta gitu. Tapi puji Tuhan, niat saya baik gitu kan. Niat saya kepada orang itu baik. Saya tidak meninggalkan utang, tidak mau saya. Saya harus bayar. Ya sebenarnya kasih tempo 1 tahun juga nggak apa-apa, tidak bayar kan, karena musibah gitu ya. Tapi puji Tuhan, karena kita mengikuti Tuhan dengan iman, dengan penuh perjuangan juga, tidak semau kita ya. Puji Tuhan dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan saya lunasi utang semua. Ya, puji Tuhan, itulah janji-janji Tuhan ya. Saat kita percaya, saat kita beriman dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan pasti Tuhan sediakan. Amin. Mungkin saudara-saudara pernah mengalaminya juga, mungkin lebih dari saya, tapi itulah kesaksian saya.
saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membawakan dengan berjudul berakal di masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Amin. Katakan kiri kananmu, berakal di masa-masa yang sulit. Kita akan buka ayatnya, yaitu Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Kita akan bergantian membacakan firman ini. Saya akan membacakan yang pertama, dan seterusnya kita lanjutkan, dan yang lain kita bersama-sama. Amin. Sudah dapat katakan amin? Amin. Ya, silakan membacakan yang pertama. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kami saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sebelas kita sama-sama. Sesungguhnya kami menyebut mereka buahnya, yaitu mereka yang telah berhukum. Kamu telah mendengarkan tentang kebaikan dan kamu telah tahu apa yang kata-katanya sediakan Tuhan hatinya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan berbelas kasihan. Amin. Ya, saya akan membagikan sedikit ya tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita tetap berakal ya di masa-masa yang sukar ini. Apalagi saat ini kita tinggal di Natuna ya, paling ujung, paling utara dari Indonesia. Tapi saya tidak percaya, bukan karena kebetulan kita ada di sini, kita masih tetap semangat, tetap diberi kekuatan, tetap diberi nafas kehidupan. Amin. Dan terutama nafas kehidupan tadi. Amin. Ya, kita mengalaminya juga di kota kita ini. Ya mungkin mengalaminya masa-masa yang sulit lah dalam keseharian kita, yaitu contohnya PLN saat ini ya kan. Itu membuat kita menjadi kadang-kadang usul-usul juga di dalam hidup. Ya, karena itu sangat kita perlukan, kita butuhkan, kita tidak memungkiri. Amin. Tapi di pagi hari ini kita bersama-sama belajar ya, dengan firman Tuhan, dan bagaimana agar kita mampu menjadi pribadi yang berakal di masa yang sulit ini. Yang pertama saya akan bagikan, yaitu dikatakan di sini bersabar. Katakan kiri kananmu bersabar. Bersabar. Amin. Ya. Saya akan contohkan, yaitu seperti seorang petani ya, yang menentukan hasil panennya. Yang mungkin kalau petani sayur ya mungkin 3 bulan atau 6 bulan dia sudah memanennya. Tapi kalau yang untuk buah-buahan mungkin setahun. Kalau pokok-pokok yang besar mungkin bertahun-tahun dia butuhkan, ya kan? Jadi hal seperti ini kita belajar ya. Dari petani kita belajar untuk mendapatkan hasil itu tidak gampang ya. Yang seperti kita pikirkan ya. Tidak mungkin hari ini tanam, besok kita sudah hasilkan, tidak ada. Hari ini kita pindahin pohonnya, mungkin 1 bulan lagi kita sudah menghasilkan buah yang tidak ada. Tidak ada seperti itu. Amin. Jadi janganlah kita jadi anak yang gampangan, dikatakan sini, jadi instan-instan saja ya, karena zaman sekarang mau apa-apa semua gampang ya. Mau ini itu gampang, tinggal mau belajar juga buka Shopee, buka Lazada, hingga 1 minggu ini sudah datang, sudah sampai kan. Jangan sampai kita jadi anak gampangan ya. Kita pengen belajar, yaitu sabar tadi.
Ya, kalau seperti petani membutuhkan proses. Ya, contoh saja di Indonesia ya, ada 2 musim yang bisa kita lalui, yaitu panas dan hujan. Nah, kita harus siapkan itu. Ya, kalau seperti petani dia siapkan apa yang dibutuhkan untuk melewati 2 musim ini. Ya, tidak mungkin dia hanya tanam saja, 3 bulan lagi gagal terus, 3 bulan lagi gagal terus, 6 bulan lagi gagal terus, ya kan? Oke, 1 kali 2 kali boleh lah. Jadi kalau terus-terusan rugi ya ada amsyong katanya kan. Ya, tidak mau dia seperti itu. Makanya dia belajar tadi untuk tidak bersabar juga, tapi dia bertekun ya. Terus memiliki juga sesuatu hal yang harus dia persiapkan, yang yaitu melewati 2 musim tadi. Ya, kalau saat panas dia sudah mempersiapkan airnya. Jadi waktu panas sampai 1 bulan 2 bulan mungkin di mana-mana kekeringan, tapi di tempatnya tidak. Ya harus harus siap ya, harus siap, harus ada. Kalau tidak, saya tidak bisa panen. Ya. Air itu yang dia airi di kebunnya, nanti dia pergunakan. Ya, seperti itu juga dalam kehidupan kita ya. Kita harus mempersiapkannya. Ya, kalau musim hujan, gimana katanya kan? Tanaman yang seperti ini juga tidak tahan dengan hujan. Ya. Kalau yang tanaman yang 3 bulan, 6 bulan tidak tahan hujan. Tapi petani harus mempersiapkannya. Tidak mungkin dia harus gagal panen lagi kan? Ya, dia mempersiapkan semuanya. Jadi air hujan itu dia bikin tembok, jadi nggak mesti dia tampungin kan? Ya, begitu juga dengan kehidupan kita, ya kan? Ada waktunya kita bersabar, yang dikatakan sini, yaitu ada juga kita harus meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita. Ya kan? Saat kita melalui goncangan tadi, musim-musim yang kita lalui, ya kita sudah mempersiapkannya, sudah memperkuatkannya, sudah ada dalam hidup kita. Ya kan? Makanya orang tua bilang, saya sudah banyak makan asam garam. Kan? Anak-anak kadang-kadang ngeyel, anak kecil ini, apalagi anak-anak dewasa kan, dikasih tahu orang tua ngeyel, nggak mau dengar kan. Nah, sekali dia cobain, nah, apalagi anak-anak saya Jonathan nggak tahu apa-apa lagi kan. Kalau Jonathan wajar lah kalau nggak tahu kan, karena umurnya masih 5 tahun ke bawah kan? Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, kalau dikasih tahu nggak mau ngerti lagi, itu hati-hati ya, berubah hidup kita, amin. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita harus meneguhkan hati?